Iya, begitu on cam tadi saya kira, halo Mbak Audrey potong rambut ya, kan saya salah. Beda ya. Iya, 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 Gimana iya. Mas Rian, Ini sehat ya? versinya batik Freza di Dragon Ball. Oke. Tetap nggak mau ketinggalan. Nggak tahu ya. Ayo, abis mana ya? Ini mah Gen Z yang itu Gen Z sih. Oke, oke. Oke, back to the topic Mas Ryan. Hari ini kita Bahaya nih kan. tentang Windows Awal ini. dressing ya. Siapa ya? Oke. Apa dan bagaimana sih Ya, sebetulnya Windows dressing ini sehingga konon kabarnya jadi sebuah tantangan buat IHSG. Mampu nggak sih nembus 8.000 di akhir tahun? Apa dan bagaimana? Kita kenalan dulu deh sama si window dressing ini sendiri. Silakan Mas Ryan. iya. Namanya sih sebenarnya sebuah istilah ya yang muncul itu bagaimana sih kalau menuju akhir tahun tuh semua itu kan pengen mencapai target atau melampaui target. Ya, Aha. dan biasanya kan target yang dibuat sebelumnya itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, Hmm. ya kan? Makanya mereka akan berlomba-lomba di Desember ini menaikkan volume transaksi, Oke. melakukan penjualan lebih banyak, memperbesar dengan mungkin harganya dengan berbagai macam promosi jualnya agar salesnya menjadi bagus, maka Mhm. laporan keuangan akan jadi bagus. Itu ya boleh dibilang adalah strategi bisa memperbaiki laporan keuangan lah kalau kita bisa. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai window dressing itu adalah sebuah strategi lah ya. Boleh dibilang Mhm. untuk membuat bagaimana agar laporan keuangan itu pada akhirnya akan memberikan para investor. Oke. Nah, makanya kalau laporan keuangan itu menjadi bagus, maka otomatis akan terefleksi dengan harga sahamnya mengalami kenaikan. Mhm. Seperti itu. Nah, jadi ini ya berarti akan dengan keinginan para investor juga. Oke. Makanya kalau di akhir tahun itu suka istilah window dressing dan juga Santarelli. Biasanya itu udah dua pasangan tuh ya. Mhm. Bahwa Santarelli itu ya kenapa menjelang Natal gitu ada yang namanya Santa Claus Rally. Berharap harganya menjadi naik. Nah, Mhm. dengan kita melihat kondisi pada hari ini ya, let's say kita bicara dengan mungkin 7.455. Ya, Mhm. kan kita berharap belum 8.000 mungkin bisa mencapai level psikologis yang kemarin kita sempat mencapai area tinggi ya, yaitu di level Mhm. tertinggi di 7.910 lah Mhm. dari indeks harga saham gabungan. Ini sekarang kalau kita lihat kita berada di kurang lebih di 50% ya. Jadi Oke. kan koreksi nih dari level di bulan September turun terus Mhm. sampai level terendah itu kemarin di 2 Desember. Mhm. Nah, di 2 Desember ini kita sampai sempat mencapai hampir 7.000 lah boleh dibilang ya. Tapi Mhm. lebih tepatnya adalah level 7.000 7.041 seperti itu. Nah, jadi sekarang itu apakah mungkin kita mencapai ke 8.000? Ada beberapa catatan sih sebenarnya Mhm. sebelum kita bicara mengenai mungkin bukan hanya terjadi di Santarelli sendiri, tapi lebih kepada aspek global. Karena kita ini kan tahu ya, Mhm. bahwa perusahaan itu dari tapi Oke. juga bagaimana kondisi makro dan juga kondisi ekonomi secara global itu mungkin nggak akan terjadi di Desember ini sampai di akhir tahun itu juga menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya Mas Daryo. Oke, baik, baik. Mas, sorry, kalau boleh disampaikan aspek global seperti apa yang kira-kira akan mempengaruhi IHSG ke angka 8.000 ini, Mas? Iya, sebenarnya kita ya bahwa konflik memanas di Timur Tengah ya, ya Aha. ini juga sesuatu yang menjadi perhatian penting buat kita. Ini betul mungkin terjadi cepat sekali gitu ya. Jadi Mhm. satu dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin kan juga membuat harga energi bergejolak kembali. Nah, Indonesia sebagai salah satu penghasil energi, ya energi tidak terbarukan tentunya juga dan terbaru jadi kita bisa eksplor lebih jauh. Ini kita akan terpengaruh kalau misalnya minyak akan mengalami kenaikan. Hmm. Ya kan menjelang liburan nggak akan ada korelasinya bahwa ada demand yang meningkat di sana. Maka Oke. itu mungkin akan menjadi salah satu hal yang bagus untuk Indonesia. Ya, Lalu yang kedua yang kita juga bisa ambil perhatian. menjadi konsentrasi kita bagaimanakah sebetulnya IHSG ini bisa menembus angka 8.000 di akhir tahun 2024. Masalahnya sambil mencari sinyal yang mungkin entah kemana, kita break sebentar ya. Yes. Nanti kita sambung lagi di sesi Iya. berikutnya.
Mas Ryan, sepertinya saya sedikit mengajak Mas Ryan untuk flashback ke tahun 2023. Ya. Apakah hal yang sama juga terjadi, Mas Ryan? Sehingga kayaknya ini sudah merupakan sebuah fenomena yang ya terstruktur juga yang apa terjadi setiap tahunnya atau bagaimana sebenarnya, Mas Ryan? Boleh nggak di-review sedikit, Mas Ryan? Ya, ini juga sebuah apa ya, edukasi ya boleh dibilang ya. Saya Hmm. juga dulu ketika pertama kali belajar tuh quote unquote ya, euforia ketika mendengar istilah window dressing, dan juga jadi berpikir gitu bahwa apakah window dressing itu memang sesuatu yang akan selalu muncul setiap tahun gitu. Ternyata berdasarkan apa yang kita bisa perhatikan. Contohnya kita mau ngelihat di tahun berapakah, misalnya di tahun lalu ya boleh dibilang Hmm. ya, yaitu Hmm. di 2023. Betul bahwa di Desember 2023 itu kita memang mengalami kenaikan yang cukup besar ya, terkait Hmm. contoh harga saham di Indonesia, indeks harga saham gabungan itu bahkan naik sejak November Oke. gitu. Nah, tapi nggak selalu loh akan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita melihat di Desember 2019 ya, boleh dibilang itu kenaikannya tidak bisa melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi Hmm. ternyata kalau ini akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, tapi saya yakin semua itu kan sifatnya bisa diperdebatkan. Tapi Ya, ya. menurut saya gini, ketika bulan Desembernya itu berada di titik yang rendah, maka window dressing dan juga Santarelli lah yang menjadi sebuah alasan Hmm. untuk pasar mengalami kenaikan. Hmm. Tapi kalau misalnya bulan-bulan sebelumnya itu sudah bergerak cukup tinggi, maka sebenarnya Desembernya itu seperti sudah kehabisan bensin untuk Ah, naik lebih jauh gitu. Jadi ya, ya, ya. kalau kita melihat ya ini kita sekarang ambil satu kesimpulan saja, itu jadi langsung kesimpulan nih. Jadi habis dong. Enggak sih. Tapi saya mau cerita begini, bahwa ternyata di tahun 2024 ini menuju 2025, Mhm. dilihat dari tren beberapa waktu terakhir ya dalam 4 bulan, maka besar kemungkinan tahun ini maka akan kemungkinan Desembernya akan baik Hmm. Mhm. harga sahamnya, indeks harga saham gabungan ya. Gitu jangan bicara yang lain dulu. Itu kalau Ya, ya. kita bicaranya di dunia kripto, di Bitcoin teman-teman ya, maka saya khawatir maka Desember ini justru menjadi titik mereka akan terjadi penurunan. Oke. Jadi Santarelli dan window dressing, meskipun Bitcoin mana ada window dressingnya ya, secara ini kan ya dia tidak ada underlying sebagai usaha kan misalnya ya, beda kan. Mhm. Maka khawatir akan terjadi penurunan di Desember. Tapi kalau ngelihat di Desember 2024 yang masih ada 20 hari lagi, sepertinya ini masih menjadi trigger untuk bisa mengalami penguatan. Tapi kalau nyampe 8 ribunya, nah ini ceritanya lebih beda. Potensinya nggak ada, ini udah tinggal hitungan hari lah sebenarnya, Mas Rian. Kalau saya sih ya, kalau mau langsung jujur dengan satu kondisi kita sendiri, lalu bagaimana laporan keuangan bisa dipercantik dengan berbagai macam cara dan upaya, melihat kondisi global, menurut saya agak berat mencapai 8 ribu. Oke, Kalau oke. ngelihat hanya Desember ya, kalau ngelihat hanya Mhm. Desember ya, Mhm. gitu. Memang pencapaian di tahun lalu nggak sampai di angka yang lebih tinggi lagi ya dari standar awalnya ya? Oh, sebentar. Kalau kita bicara tahun lalu itu ya, di 2023 Tiga. itu Ah, sebenarnya kan IHSG itu berada di level tertingginya itu, eh, posisinya tertinggi justru di betul ya, dia berada di tertinggi itu di bulan Desember, betul aha. ya, karena dia mengalami kenaikan itu kan jatuh ya dari sepanjang tahun itu Mhm. berada di level terendahnya di bulan Maret, lalu mulai mengalami kenaikan secara bulan ke bulan itu sampai dengan Desember. Mhm. Betul. Nah, tapi kan em, itu tidak selalu bisa terjadi seperti itu. Tapi kan Mhm. juga kalau kita harus perhatikan ya bahwa IHSG itu kan sebenarnya lumayan lumayan recover ya di tahun Mhm. kemarin dan juga tahun ini gitu. Tapi recover kita itu lebih dini di tahun ini, kita berhasil mencapai titik tertinggi sebelumnya yang terjadi di bulan Maret itu Aha. di bulan Agustus, sehingga terjadi aksi profit taking yang cukup besar terjadi sejak September Oke. sampai sampai dengan bulan ini, yaitu di awal bulan ini sampai dengan level terendah di 7.041 kemarin, seperti Ah, itu. Jadi oke. kita
terjadi penurunan yang kencang sejak September. Makanya saya bilang tahun ini potensi untuk Desembernya kemungkinan dia akan kembali menguat. Ada potensi reboundnya masih ada seperti itu. Oke, Mas, data yang kami terima, Mas, tahun ini kabarnya volatilitas pasar saham Indonesia kan cukup cukup besar ya, dengan rekor tertingginya di 7.905 Mm-mm. ya. Apakah ini Mm-mm. juga cukup menjanjikan untuk bisa menyentuh angka 8.000, Mas? Karena secara perkiraan kan nggak terlalu jauh Mm-mm. ya sebetulnya split antara volatilitas tersebut dengan faktanya. Nah, ini gimana? Ya, pandangan awam yang menanyakan hal ini, bagaimana penjelasannya, Mas Ren? Tunggu dulu. Kalau bicaranya sampai level tertinggi di 7.900 saja, dari Mhm. titik hari ini itu ada 6% loh. Ya, belum Oh, nyampe 8.000. enam ya, ya. persen itu lumayan gede. Mhm. Ya, meskipun kita bisa bilang gini, nggak bisa gitu Mas Ryan. Volatility kita ya, bulan Agustus aja. Kita itu satu bulan itu menguat 5,31 loh. Dan Mhm. di bulan November kemarin saja, kita itu total mengalami koreksi itu hampir 6%. Mhm. Maka akan sangat masuk akal dong kalau kita naik 6% lagi. Iya, betul juga. Tapi Ya, ya, ya. kenaikan volatility itu akan membuat resiko terbuka di selanjutnya. Mestinya sih nggak akan mengalami kenaikan seperti itu lagi. Mhm. Kecuali ya ada yang tadi yang saya bilang tuh ada 2 poin ya di sini. Yang pertama itu bicara mengenai Timur Tengah menjadi sangat panas sekali, ya kan? Mhm. Tiba-tiba kan banyak gejolak terakhir nih ya. Betul, betul. Nah itu bisa menggenjot harga komoditi. Nah Indonesia ini biasanya akan terkerek nih di poin ini, Oke. gitu. Nah yang selanjutnya lagi tuh yang pemberatnya justru adalah kalau menjelang daripada pemilu nih kayak pemilu, menjelang hasil pemilu dan akhir terpilih presiden baru Amerika. Ini Mhm. kan ada beberapa yang highlight poinnya ya. Satu adalah mengenai peran, oke, otomatis sudah tadi kita bahas. Tapi ini Ya, BRICS juga dedolarisasi ini kan. iya Ini betul. kan terasa sekali nih ketika Donald Trump ini ancaman-ancamannya membuat sesuatu yang melihat bahwa dolar akan menjadi kuat ya kan. Itu kan akan melemahkan kita dan akan menyebabkan inflasi dan secara otomatis daya beli kita akan turun. Jadi kan Turun. faktornya jadi berkebalikan, jadi pemberat lagi kan. Mhm, mhm. Seperti itu. Jadi kan ini poinnya kalau terjadi dua-duanya saja terjadi bersamaan jadi impas Iya gitu ya, kan. Jadi teknisnya artinya begitu ya, teorinya iya ya. betul. Jadi Ya, otomatis ya. nggak bisa segampang itu kalau naiknya kencang alasannya apa kan gitu. Ah, tapi gini Iya Mas kira Arya, sebenarnya dinamika pasar yang ya dinamika pasar yang domestik itu sifatnya apakah memang juga masih mempengaruhi dari apa namanya IHSG yang akan menyentuh 8.000? sorry gimana? Kan kita ada beberapa dinamika. Saya mau fokus ke dinamika pasar yang masuk kategori domestik ya. Tadi kan globalnya sudah Oh disampaikan nih. lokal. Ya. Yang lokalnya. Mungkin nggak itu memicu 7.900 itu menuju ke 8.000 Mas. Walaupun tadi secara persentase masih cukup besar Mas Ren bilang. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya dari kondisi saat ini gitu ya, di mana Mm-mm. sebenarnya kenaikan, saya sekali lagi ini sesuatu yang sifatnya pendapat ya. Ya, ya, Kita ya. sadar bahwa kenaikan di 2024 ini dari pasar saham itu menurut saya tidak lebih diakibatkan karena kondisi fundamental perusahaan. Hmm, mhm. Sehingga secara otomatis bila fundamental perusahaannya itu tidak menguat sedemikian, berarti kan lebih kepada emosi. Makanya Mhm. volatility-nya terjadi. Jadi banyak orang Mhm. yang lebih banyak melakukan tindakan trading lah, boleh bilang seperti itu. Kalau spekulasi kan terlalu apa ya, terlalu ini ya, terlalu keras sekali ya. Tapi Mhm. Mhm. trading lah boleh bilang. Nah itu membuat kondisi kenaikan dan penurunannya itu memang akan menjadi sesuatu yang gampang dan cepat sekali berubah. Jadi dia tidak Hmm, memiliki bertahan cukup lama seperti itu. Kalau iya. kita melihat dengan berbagai macam kondisi yang ada pada saat ini secara dalam negeri pun, itu kan juga banyak yang khawatir sebenarnya. Aha. Misalnya ya, tahun depan khawatir mengenai PPN, ya Iya, kan. iya. Ada yang juga melihat bagaimana pemerintah pada saat ini bisa menjalankan program-programnya. Maka secara prinsip bisnis dan prinsip konsumsi kemungkinan akan saling menahan. Iya, iya, iya. Jadi kalau secara fundamental pengen jawab, oh, kayaknya enggak deh. Tapi kalau bilang, maksudnya tapi kan ada saja yang namanya kondisi orang melakukan tindakan spekulasi dan berdagang secara aktif, ya volatility gitu. Tapi Mhm. kalau saya melihat nilai 6% itu menjadi sesuatu yang lumayan berat. Itu baru sampai ke level 7.900 kemarin loh, bukan yang 8.000 Hmm. loh.
Ya, Masih ada ya. 100 perak lagi tuh. Itu pun kayaknya masih berat banget ya. Betul. Jadi kalau saya bilang kondisi kita di 2024 ini eh, lumayan banyak pergerakan yang itu lebih kepada kondisi trading ya, tidak Ya, dalam sudut ya. pandang fundamental gitu. Ya Mhm. kayak hari ini saya dapat kabar ada perusahaan Unilever direkturnya 3 resign, Hmm, ya kan. Lalu juga ada yang besar eh, yang ingin melakukan merger telco besar itu mhm. juga kemarin melakukan bukan apa ya namanya tuh cuti massal, Ah, direkturnya juga resign juga. Nah, ini kan sesuatu kondisi yang secara fundamental lumayan kita lihat ada hal yang juga tidak berjalan dengan baik. Ya. oke. Mhm. Iya dong, kalau kalau Ya, kondisi ya. perusahaan baik-baik saja, masa sih perusahaan ada manajemennya yang keluar keluar daripada posisinya yang di luar Eh, daripada masa jabatannya, benar nggak? ya, ya, make sense. Oke. Nah, ini kan berarti nggak sejalan dengan kondisi bahwa disebut fundamentalnya bagus. Ya, berarti di Nggak dalam apa-apa arti ya, kita baik-baik saja harus ya. aware ya. Ya, Jadi jangan terlalu spekulatif dan juga terlalu optimis, kan harus berimbang juga dalam analisa gitu loh maksud saya. setuju, setuju. Oke. Ini bijaknya nggak hilang-hilang ya, udah lama nggak ketemu ya. Kan kita umur udah lumayan, katanya makin tinggi usia makin bijaksana. Ah, udah masuk senior citizen. Oke, break bentar Mas Ryan ya. Iya, Oke, kita break iya, bentar. Nanti iya. ketemu lagi di sesi berikutnya. Iya, Ini sudah ada Pak Sunardi. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Saya ingin iya, menanyakan, iya. apakah dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dengan pencapaiannya di 1 bulan ini, itu sudah cukup menjanjikan bahwa ekonomi Indonesia paling tidak selama era kepemimpinan beliau itu akan jauh lebih baik. Bagaimana prediksi Mas Ryan tentang hal tersebut? Oke, ini ya apa kita kesampingkan dulu berbagai macam cara berpikir politik lah ya. Ya. Tapi saya coba lihat dari bagaimana caranya kelihatannya menurut saya ya, gitu. Tapi belum itu ya, tetap benar gitu. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan membangun sudut pandangnya adalah infrastruktur lah ya. Kalau kita lihat pencapaian yang kita bisa lihat gitu bahwa secara terbukti ada jalan tol ada di mana-mana ya. Mhm. Itu menjadi sesuatu yang terlihat dan terasa ya. Artinya adalah hal yang fundamental ya. Di sini sebenarnya ada fundamental kedua yang memang nggak mungkin kita bisa membangun sesuatu dengan cepat ya. Kita punya keluarga aja ngatur juga sulit, apalagi ini adalah mengatur 280 juta penduduk ya kan. Mhm. Nah, jadi di sini terlihat bahwa contoh sederhana di sini kelihatannya sesuatu yang sederhana kelihatan yang menjadi program itu ya makan siang gratis lah boleh dibilang. Mhm. Mhm. Ini kan adalah lebih kepada menyasar kepada SDM-nya, ya, people-nya di sini, bukan tools-nya di sini. Nah, Mhm. jadi SDM itu kita mau coba untuk upgrade, mau kita tingkatkan. Bahwa kalau jalan, ini logika berpikir saya, bahwa jalan tol yang ada, itu kalau tidak dipakai dengan SDM yang ngerti bagaimana cara pakai jalan tol, ya jadinya cuma buat trek-trekan doang. Mhm. Misal Mhm. begitu loh ya cara Ya, ya, berpikirnya. ya. Nah, itu akhirnya ini menjadi sebuah program investasi lagi di sini Ah, bagaimana untuk X tahun ke depan. Jadi saya melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang cukup menarik sih untuk kelihatan bahwa ada estafet. Ya. Saya mhm. bilang waktu di awal bahwa dengan adanya pemerintahan ini menurut saya adalah sebuah transisi pemerintahan yang paling smooth dari yang saya tahu Oke. dari presiden sebelumnya. Kalau kalau kita melihat bahwa yang repot adalah jargon ganti presiden adalah ganti pimpinan lah boleh dibilang ganti Mhm. pimpinan akan menjadi ganti aturan dan kebijakan, semoga itu tidak terjadi juga di sini. Mhm. Mhm. Karena apa? Karena sesuatu itu memang sebenarnya harus ada keberlanjutan. Kalau Oke. sifatnya adalah jadi diganti terus, maka kita akan susah untuk mencapai sesuatu. Nah, saya melihat sih di sini konsumsi yang akan dicoba untuk digalakkan ya. Mhm. Mhm. Di sini kelihatannya ya kalau dari saya. Kalau kemarin adalah membangun pembangunan yang sifatnya lebih kepada hal yang sifatnya infra. Ini adalah konsumsi masyarakat yang mau dicoba untuk di screening agar jangan ngasalah kalau Mhm. membangun masyarakatnya seperti itu. Kelihatannya ke arah situ. Jadi saya rasa sih masih kelihatan ya di sini ya. Baru Oke. 1 bulan apa yang mau diharapkan gitu.
Tapi setidaknya di 100 hari program kepemimpinan beliau itu kan terlihat jelas ya beberapa poin-poin penting Ya, yang ditujukan untuk ya, keberlanjutan ekonomi yang lebih baik lagi. Oke, baik, baik. betul. Poin Ya. itu. Oke, ini satu lagi sebentar. Tadi ada Ibu mana? Ibu Asri ya. Oke, ini dia. Saya setuju dengan statementnya Mas Ryan tentang perkembangan IHSG yang belum sempat dan mungkin nggak akan nyentuh 8.000 untuk Yes. indeks saham gabungannya. Tapi bagaimana? Oh, ini lagi-lagi Mas, keterkaitan dengan pencapaian ekonomi. Tapi bagaimana dengan program-program pemerintahan sekarang Mas? Apakah juga cukup akan mendongkrak ekonomi, termasuk IHSG yang dalam hitungan beberapa hari lagi itu sudah masuk ke tutup tahun 2024? Kalau saya pribadi, tapi ini ya kembali lagi saya bukannya nanti ada hal yang kelihatannya jadi tidak optimis ya, Ya, tapi ya. saya lihat bahwa ini adalah tahun-tahun kita ini diminta memiliki stamina yang baik. Ya. Mhm. Terlihat bahwa tahun depan itu akan cukup banyak tantangannya. Terlihat sekali gitu. Apalagi tantangan dari dalam negeri itu kita akan ada boleh dibilang pajak-pajak baru lah boleh dibilang ya. Ya, betul. Sehingga kan PPN itu sudah kelihatan sekali bahwa PPN itu akan meningkatkan harga lah boleh dibilang. Secara nggak langsung harga tidak naik pun akan naik seperti itu. Maka itu akan secara tidak langsung itu tantangannya itu akan bagaimana masyarakat mengkonsumsi. Dan itu juga pasti akan berimpact kepada perusahaan. Karena daya beli masyarakat yang tadinya mampu menjadi tidak, mungkin jadi tidak mampu, atau dia harus mendowngrade di sini. Nah ini juga kembali lagi bagaimana manajemen perusahaan itu bisa jeli melihat ini. Karena dengan dari mampu menjadi tidak mampu dia turun, apakah dia mampu membuat inovasi dan efisiensi di sini. Jadi kalau kelihatannya menurut saya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu memang untuk investasi, untuk jangka panjang. Karena kan contoh logika begini ya, kalau proyek makan siang gratis saja saya highlight ya, yang gampang itu kan pasti akan membuat adanya konsumsi masyarakat ya, yang belanja untuk konsumsi itu akan naik. Satu, emiten-emiten yang ada di bagian itu mungkin akan mendapatkan endorsement lah ya, akan terbantu lah dengan ada itu ya. Tetapi di satu sisi di sini program makan siang gratis ini itu 5 tahun itu tidak akan memberikan sebuah dampak terhadap perekonomian secara luas. Kenapa? Mungkin saja kalau anaknya baru SD, Ya. 6 umur berapa SD itu kan mungkin seperti umur anak saya umurnya 11 tahun, 12 tahun. Tambah 5 tahun lagi itu baru 17. Baru mau masuk titik usia produktif. Apakah akan terasa bagi perekonomian kita secara langsung untuk yang diinvestasikan? Enggak. Tapi akan menjadi bermanfaat mungkin 10 atau 15 tahun ke depan karena kita sudah memupuk SDM yang memiliki gizi yang baik, memiliki pertumbuhan yang normal dan oke, tertata dan termonitor gitu. Jadi kalau untuk yang tahun depan saya rasa itu tidak di dalam kondisi yang inilah contohnya ya. Perlu hal-hal yang lain yang bisa membuat perekonomian kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Oke, Mas, kita balik ke topik kita ya tentang window dressing di akhir tahun 2024. Bagaimana dengan inflasi yang stabil dan juga daya beli? Apakah ini masuk ke dalam syarat faktor makroekonomi dalam negeri yang harus dikuatkan? Kalau inflasi stabil, kita melihat bahwa tren pada saat ini itu kembali ya. Kemarin itu kita dalam kondisi dunia itu adalah tren bunga mahal. Karena kita harus merespon Amerika. Dia naikin dengan cepat. Nah, dengan tren bunga mahal itu inflasi jadi nggak stabil. Ya kan? Nah, sekarang sebenarnya trennya sudah mulai diturunkan. Suku bunga kan kita lihat turun terus ya. Nah, di sini maka kalau suku bunga turun, maka itu akan membuat bunga murah. Nah, kalau bunga murah akan menyebabkan ya orang yang ngutang ya lumayan harus bayar bunga banknya lebih murah di sini gitu. Jadi secara otomatis sebenarnya ini adalah penyeimbang betul. Nah, daya beli masyarakat itu memang betul salah satunya dengan melihat si suku bunga dan inflasi. Ya hal-hal yang lainnya kan juga ada ya. Di sini. Jadi memang akan menjadi kontradiktif. Kenapa? Karena banyak loh pabrik yang bangkrut. Ya, betul. Nah, pabrik yang bangkrut ini kan justru akan menyumbang inflasi.
Makanya Eh, kan yang ya, ya contoh yang kemarin street tech, terus hari ini katanya sudah kehabisan bahan baku dan lain sebagainya, itu banyak loh yang menjadi tidak mempekerjakan, memiliki pekerjaan seperti itu. Nah itu kan tren yang terjadi di 2024 ini. Berita yang tadi tren suku bunga murah secara sudut pandang kebijakan suku bunga itu direspon berimbang dengan kebangkrutan pabrik-pabrik yang berjemaah di 2024. hmm, hmm, hmm. Berarti kan ini seperti meniadakan lagi. Iya, iya, Yang satu hal baik, bagus, yang satu ini jadi masalah gitu. Ini terjadi tantangannya yang saya maksud gitu di 2000 iya. dan ini mungkin ada di 2025 akan berlanjut. Oke, satu hal sebelum kita break, apakah kenaikan UMP yang sudah bisa dikatakan cukup dijanjikan oleh pemerintah itu juga mempengaruhi, Mas, dari bahasan kita malam hari ini? Ya, itu bagus ya. Artinya kan mau mencoba menaikkan eh, apa ya namanya kesejahteraan orang dengan cara Hmm, dinaikkan. Ya, tapi jangan lupa inflasi jadi tertrigger kalau ada biaya yang naik kan. setuju. Saya baru Iya. iya, iya, iya. Jadi kan ini sesuatu yang mana tahan tahan mana juga loh. Apakah mampu perusahaannya menaikkan gitu, dan kalau Ah, dinaikkan apakah produknya terserap? Kalau hmm, tidak kan akhirnya jadi percuma sesuatu hal juga gitu. Ini hmm, hmm, hal yang perlu challenging sih. Saya melihat, saya juga sebagai pengusaha, saya hmm. melihat itu di 2025 gitu. Saya yakin nggak gampang jadi pemerintahan. Ini bisa jual dua showroom dong ya kalau begini ya caranya ya. Makanya saya sih mau coba bilang ya kepada kita semua sebagai seorang investor lah gitu ya. Ah, Nanti poin-poin ini ingin saya sampaikan di sesi terakhir ya hmm. kepada smart listener semuanya. Oke, baik. Poin-poin apa yang akan disampaikan nanti kita bahas lebih detail. Sesaat lagi di Ya. sesi terakhir tetap bersama kami. Yang menjadi tema kita, kira-kira dengan hadirnya window dressing di 2024 ini akankah mengakhiri IHSG di angka 8.000? Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail sesaat lagi ya. Tapi saya sempat tertahan tadi berhubungan dengan poin-poin yang disampaikan. Silakan Mas Ryan. Iya, baik. Jadi dengan melihat tantangan yang terjadi di 2024 ya, dan mungkin kita akan hadapi di tahun 2025 ini Ah, adalah fluktuasi terkait dengan harga apapun yang ada di sekitar kita karena banyak sekali adjustment untuk bisa mencoba untuk melihat dari tantangan global dan juga nasional. Maka saya coba lihat sebagai seorang investor itu kita masih sadar bahwa investasi itu kadang memang bukan melulu mengenai kenaikan harga. Nah ini yang menarik ya. Jadi banyak orang selalu berpikir bahwa investasi cuan itu adalah dengan cara harga satu-satunya faktor penentu bahwa dia itu akan menjadi untung. Nah, yang repotnya adalah dia juga lupa bahwa untungnya itu berapa lama. Apakah untung dalam jangka pendek atau di kemudian hari dalam jangka panjang dia akan untung. hmm, Kalau pemikirannya gini, oh, saya kalau beli kalau bisa ya hari ini untung ya 5 tahun lagi ya juga untung dong, hmm, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai sudut pandang investasi, maka fokuslah dengan mengakumulasi. Ini yang lebih penting. oke. Dalam keadaan yang tidak menentu ataupun penuh dengan tantangan, kadang kita memang harus membeli dan rugi pada saat itu. Ya. Membeli dan turun pada saat itu. Tapi adalah tetaplah punya kemampuan untuk menambah jumlah investasi kita. Itu jauh lebih penting. Hmm, Karena pada satu titik ketika sudah bullish, sedang optimis, dan juga mengalami kenaikan, kita selama masa tidak menentu itu, kita mengumpulkan sedikit demi sedikit. Sehingga pada saat bullish, kita memiliki cukup banyak untuk bisa merasakan. Buat apa kita cuma punya satu pada saat ini, pada hmm, saat bullish cuma ngerasain naiknya gede, tapi cuma satu. hmm, Lebih baik kita pada saat tidak menentu ini kita memiliki sedikit demi sedikit sampai 100, sehingga pada saat kita bullish di kemudian hari, maka kita akan memiliki banyak. Itu yang pertama. hmm. Yang kedua adalah pada akhirnya sebuah investasi itu investasi kita kesampingkan dulu sudut pandang Bitcoin dan teman-temannya, karena Ya, kripto itu adalah lebih kepada teknologi. betul. Selama teknologinya terpakai, maka harganya akan mengalami kenaikan karena ada banyak yang menggunakan. Tapi kalau hal yang lain, misalnya kayak saham, pada akhirnya kita mesti sadar bahwa dasar sebuah harga saham akan mengalami kenaikan itu diakibatkan karena kinerja perusahaan. Hmm, Kalau kenaikan yang tidak didasari kinerja itu sifatnya adalah emosi, dan betul.
pada jangka panjang harga itu akan refleksi dari kinerja perusahaannya. Akan menunjukkan wujud aslinya. Valuasi itu tidak bisa berbohong, dia akan mengikuti daripada kinerja daripada fundamental perusahaannya itu sendiri. Jadi seperti itu saja. Maka kita dengan kondisi dinamika yang mungkin terjadi, ya nggak apa-apa, kita bisa pegang dengan kondisi, dengan dua syarat sederhana itu kok sebenarnya. Oke. Itu sudah cukup sebetulnya untuk membuat satu saya istilahkan tuh trigger menuju ke angka yang 8.000 tadi atau bagaimana? Oh, Poin-poin itu cerita jangka pendek ya. Artinya kalau tadi Hmm. saya mau ceritakan bahwa kita menghadapi di akhir tahun ya dengan berbagai macam itu, saya kepingin untuk memberitahukan bahwa tantangan tahun depan tuh menurut saya akan cukup banyak. Tahun depan akan cukup banyak. Biasanya orang akan khawatir dalam berinvestasi. Betul. Atau mungkin memiliki portofolio pada saat ini pun dia punya kekhawatiran gitu. Itu lebih pada sana. Tapi kalau kita bicara mengenai bulan ini, saya melihat bahwa kemungkinan IHSG ini atau pasar saham lah ya, itu kemungkinan akan mengalami kenaikan. Tapi kalau mencapai 8.000 menurut saya cukup bukan cukup ya, premium sekali, optimisnya cukup premium lah boleh dibilangnya. Karena untuk mencapai level 7.900 di level kemarin itu kita masih menyisakan ruang 6%-an. Gitu. Kalau menuju 8.000 maka akan lebih besar daripada 6%. Nah, itu akan menurut saya cukup berat. Meskipun kenaikan akan besar sekali kemungkinan terjadi karena kita baru saja mengalami penurunan yang cukup besar juga sampai dengan titik terendahnya yang terjadi di Desember ini. Gitu. Nah, kalau yang mau investasinya adalah di kripto, please be careful karena kripto itu baru ngegas sampai 104.000 untuk Bitcoin-nya. Jadi kalau mau beli Bitcoin tiba-tiba sekarang, menurut saya mesti hati-hati. Ini kan sudah ada penurunan ya, karena ada yang menjual Bitcoin 400 Bitcoin langsung direct kemarin, maka langsung ambles harganya. Jadi hati-hati, kenaikan yang terlalu cepat ini akan berimpact kepada penurunan yang peluangnya menjadi besar juga. Jadi Santara Helik kayaknya nggak kejadian sih kalau di kripto sih. Oke, sebentar. Ini ada satu pertanyaan tapi no name dari 0817 19243 sekian. Mana nih? Oh ya, Mas, apakah menurut pandangan Mas Ryan di tahun depan itu ternyata akan terjadi satu kemajuan ekonomi untuk Indonesia? Mengingat banyak sekali pencapaian yang sudah didapatkan dan ada banyak perubahan-perubahan secara struktural dari kementerian yang pastinya ini mungkin juga akan didukung dengan supporting system yang oke di tahun depan. Nah, bagaimana prediksi Mas Ryan? Mohon maaf di luar bahasan tema malam hari ini. Oke. Oh iya, ini menjadi sesuatu yang menurut saya harus kita lihat day by day lah boleh dibilang. Program-programnya yang dibuat kan kita sudah sama-sama melihat ketika setiap calon presiden mengkampanyekan ya. Nah, programnya semua itu ya demi kebaikan negara kita juga. Nah, jadi apakah bisa terus berjalan ya kan? Dan pasti kan setiap kali program apapun itu pasti ada hambatan tuh. Nah, bagaimana hambatan ini yang bisa diselesaikan? Tentunya saya melihat dengan fokus kepada sumber daya manusia. Di sini terlihat ya, saya mau bilang bahwa tema besarnya itu adalah kebaikan daripada sumber daya manusia. Ini menjadi sesuatu yang memang sejalan. Kalau kita bicara sumber daya manusia, itu jangan lupa sumber daya manusia itu bukan program 1 tahun. Betul. Jadi ini menjadi hal yang mungkin akan menjadi investasi yang lebih panjang lagi. Tapi secara jangka pendek kan tetap harus bisa dipertahankan dong. Kalau enggak, bagaimana perusahaan dan bisnis dapat berjalan di sini? Nah, kalau perusahaan dan bisnis nggak berjalan kan juga tidak akan bisa berjalan lama juga. Nah, memang contohnya ya, itu ada satu strategi mengenai contohnya lah local tax amnesty. Itu sebenarnya pengampunan pajak ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi obat cepat ya. Meskipun ya pro dan kontra ya, kalau gitu jangan lapor ya, iya sih susah ya. Tapi pada akhirnya kan di poin ini menjadi sesuatu yang bisa membuat bagaimana negara bisa mendapatkan pundi uang untuk bisa menjalankan setiap kebutuhan program-programnya dengan baik juga perlu kita pertimbangkan ya. Nah, kalau ini sukses berhasil, saya melihat Indonesia tahun depan mungkin pencapaiannya akan bisa sesuai dengan rencana seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang juga bahwa efek yang disampaikan oleh Mas Ryan sebagai sebuah prediksi ini juga akan memberikan satu kontribusi positif, Mas, terhadap pasar modal. Menurut Mas Ryan gimana? Tahun depan masih positif atau enggak? Kan ada potensi perang dagang nih dari Amerika dan para sekutunya.
Iya, betul. Kita mesti ingat-ingat juga bagaimana perang dagang itu yang dilakukan Donald Trump itu lumayan banyak bikin bikin repot kita ya Ya, betul. eh, waktu yang lalu seperti itu ya. Tapi Mhm. sebenarnya gini, kalau kita nih negara Indonesia gitu ya, kita tetap dalam posisi kita itu punya netralitas dan negara sumber daya. Hmm. Artinya sebenarnya kita bakal dideketin oleh banyak pihak juga dan kita bukan bagian dari yang akan diperangi untuk dagangnya gitu kan oleh Mhm. Amerika. Mestinya kita dalam kondisi yang cukup aman Hmm. gitu. Tapi kalau kita tidak dalam posisinya itu mengambil posisi untuk mendukung kiri dan kanan, nah itu yang saya agak kaget kalau kita bicara kita tiba-tiba masuk ke BRICS. Menurut saya loh ya, itu sesuatu yang men-trigger bahwa mungkin kita jadi secara tidak langsung hilang kondisi yang disebut non-bloknya. Iya Mhm. nggak sih? Mhm. Kan ketika kita memihak, Iya, itu kan kadang-kadang pasti ada kondisi keberpihakan. Nah, keberpihakan itu sebenarnya jadi sesuatu yang mungkin nggak selalu menguntungkan juga. betul. Subjektivitas Dan juga selama ini kan betul. kita mendapatkan manfaat dari ketidakberpihakan kita karena Hmm. kita mau merangkul semua pihak agar kita ini dalam posisi ya sesuai dengan kemajuan bersama juga kan. Seperti itu. Oke, baik, baik. Ini tinggal 3 menit terakhir, kita boleh review sedikit Mas Rian, karena ini edisi jelang akhir tahun, dan Yes. kita ambil konklusinya. Silakan Mas Rian. Ya baik. Indeks harga saham gabungan menjawab apakah ada kondisi window dressing. Saya lihat ada peluang besar karena patternnya kalau setelah terjadi penurunan maka biasanya di akhir tahunnya ada peluang. Nah, melihat dari kondisi saat ini di mana kita pada bulan kemarin lah boleh dibilang itu sempat tertekan ya, maka Mhm. kita melihat bahwa ini ada peluang untuk menguat berkelanjutan di sampai dengan akhir tahun untuk window dressingnya dan mungkin dilanjutkan dengan tanpa rally juga. Tapi kalau 8.000 menurut saya cukup optimis target tersebut kalau tercapai, bahkan mungkin optimis premium. Karena Hmm. di level sebelumnya di 7.910 itu pun kalau kita sampai ke sana pun kita masih menyisakan ruang harus naik 6%. Hmm. Dan 6% adalah untuk indeks, itu adalah suatu kenaikan yang cukup tinggi. Hmm. Nah, lalu mungkin kita harus lihat bahwa kenaikan-kenaikan ini tuh apakah karena fundamentalnya mendukung atau tidak didukung dengan fundamental. Nah, artinya kalau tidak didukung fundamental, kinerja tertinggal namanya overvaluation. Please be careful dalam berinvestasi ketika kita melihat overvaluasi. Seperti itu. Oke, baik. So, apa konklusi yang bisa disampaikan Mas agar bisa semangat menyentuh angka 8.000 walaupun kayaknya kecil kemungkinannya? Ya, selective buy itu nggak masalah, bagus ya. Artinya Ah, saya melihat bahwa saham-saham banyak mengalami koreksi. Nah, itu mungkin boleh untuk kita ambil daripada kita melihat saham yang lagi ramai diberitakan. Padahal mungkin kalau kita lihat, kita bertanya, kenapa kamu naik ya? Kayaknya kamu ini nggak ada sesuatu yang sifatnya fundamental bagus deh. Nah, itu mendingan jangan jangan di situ. Gitu. Oke, baiklah. Oke. Agak skeptis menyentuh angka 8.000, tapi cukup berbahagia juga karena mungkin ada sedikit perubahan yang signifikan ya menuju ke arah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Semoga tahun depan, amin amin, mudah-mudahan bisa bisa mencapai angka 8.000. Mas Ariel Filbert, terima kasih waktunya malam hari ini.